satellite per year, which is why this isn't some abstract problem of Sampah tak hanya menjadi masalah di bumi saja. Belum selesai memecahkan sampah di bumi, di luar angkasa pun banyak sekali sampah yang tidak kita ketahui. Manusia meninggalkan jejak sampah yang jumlahnya juga cukup banyak. Oke, langsung saja simak videonya. NASA menyebut ada sekitar 100 ton sampah luar angkasa yang terbakar di atmosfer setiap tahunnya. Celakanya, benda-benda buatan manusia berupa satelit, wahana antariksa, atau roket yang sudah tak berfungsi berpotensi membahayakan kehidupan di bumi jika terjatuh dalam ukuran yang besar. Tak hanya itu saja, sampah dari ribuan satelit mati di luar angkasa yang masih mengelilingi bumi itu juga mengancam dan menimbulkan resiko tabrakan dengan wahana antariksa dan satelit lain yang masih aktif. Bahkan stasiun luar angkasa internasional. Sampah luar angkasa atau space debris menumpuk di orbit bumi ini sebagai akibat adanya satelit yang tidak terpakai, tabrakan antar satelit atau roket yang tidak lagi terpakai. Bayangkan saja, dari infografik Space Junk, sampah dari Rusia saja mencapai 14.000 unit, disusul Amerika Serikat yang hanya berbeda sedikit dari Rusia. Akibatnya, orbit bumi ini menjadi tempat yang penuh sampah. Berdasar data pada akhir 2020 yang lalu, ada sekitar 20.000 sampah yang berada di orbit rendah, serta diperhitungkan sewaktu-waktu akan jatuh ke bumi. Hanya saja, sampai hari ini jatuhnya sampah-sampah tersebut berada di laut ataupun daratan yang tidak dihuni. Semua roket dan satelit milik berbagai negara di dunia ini pada suatu saat nanti akan menjadi sampah. Dan pada suatu saat nanti bisa saja nyasar kembali ke bumi. Jatuhnya sampah roket Long March 5B kembali ke bumi adalah peristiwa biasa, bukan sesuatu yang aneh atau penyimpangan atau bahkan kecerobohan. Jika kita teliti berita di media, cukup banyak informasi tentang jatuhnya benda dari langit di berbagai daerah di bumi ini dan tidak ada kehebohan atas kejadian tersebut. Namun karena sinofobia ataupun komunistofobia, media menggunakan peristiwa jatuhnya roket Long March tersebut menjadi alat untuk memojokkan Tiongkok. Menurut media mainstream, sampah roket Tiongkok ini tidak punya sistem kontrol, jadi ketika jatuh sulit dikendalikan. Mungkin yang membuat negara barat sesumbar karena mereka sudah bisa membuat roket yang bisa dikendalikan ketika jatuh ke bumi. Mungkin Tiongkok pun tidak lama lagi akan punya yang seperti ini. Namun, media lain juga mengatakan roket Tiongkok pun ada alat kontrolnya. Bagaimana bisa mengendalikan roket menuju orbit yang direncanakan? Tentu ada alat kendalinya. Kerusakan itu biasa, baik pada roket, satelit ataupun alat-alat yang lain. Sebagai contoh, Perseverance di Mars gagal mengambil contoh tanah karena ada kerusakan di alat bor mereka. Akibatnya, kemungkinan contoh tanah Mars akan dibawa pulang oleh Tiongkok, bukan Amerika Serikat. Dengan demikian, rusaknya alat kendali Long March 5B bukan hal yang unik. Demikian juga dengan SpaceX Falcon. Roketnya pun tetap ada space debrisnya, bahkan jatuh di Indonesia. Selain itu, yang dapat digunakan ulang hanya roketnya. Sedangkan yang paling bermasalah adalah satelit. Satelit inilah yang menjadi sampah karena rusak, bertabrakan, atau sebab-sebab lain sehingga menjadi sampah di orbit bumi. Selain itu, Tiongkok selalu menghancurkan satelitnya sendiri. Dengan demikian yang jatuh di lautan Hindia bukan kepingan raksasa tetapi kepingan kecil karena telah dihancurkan. Lalu apakah Tiongkok ceroboh? Tentu saja tidak. Ceroboh itu kalau satelit LM-5B jatuh di tengah kota. Tapi faktanya, satelit LM-5B tidak jatuh di tengah kota. Artinya sesuai dengan perhitungan, bukan ceroboh. Lalu apakah Tiongkok lebih hebat dari NASA? Siapa yang paling benar menurut Anda? Silahkan komentar di bawah.